Selamat datang. Nomor 1. Apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dan dari sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung antara pengguna dan perangkat komputer, berupa perangkat lunak yang bertanggung jawab sebagai pengelola sumber daya komputer, seperti perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software. Contohnya Windows, Linux, Mac OS. Bahkan sekarang ada sistem operasi untuk mobile seperti iOS dan Android. Jadi sistem operasi ini adalah aplikasi dasar supaya komputer itu bisa dipakai, bisa hidup. Lalu fungsi sistem operasi adalah mengelola sumber daya komputer, yaitu berupa membagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, dan lain sebagainya. B. Mengatur dan mengontrol akses pengguna. Sistem operasi dapat menetapkan hak akses dan izin lewat admin, sehingga pengguna hanya dapat melakukan tugas-tugas dan mengakses sumber daya tertentu. Antarmuka pengguna yang intuitif. Antarmuka pengguna intuitif ini memudahkan interaksi antara pengguna dan komputer, biasanya berupa GUI atau Graphic User Interface, jadi ada tampilannya, sehingga ada tampilan menu, ikon, dan jendela, jadi pengguna tidak perlu menguasai perintah command line. Yang terakhir, manajemen file dan pengelolaan memori, yaitu pengelompokan file ke dalam direktori, penentuan hak akses file. Manajemen file yaitu pengelompokan file ke dalam direktori dan penentuan hak akses file. Sedangkan pengelolaan memori yaitu penyediaan ruang memori yang efisien sehingga program berjalan optimal. Yang terakhir, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi bekerja dengan mengelola sumber daya komputer seperti CPU dan memori, guna memastikan semua program yang dijalankan efisien dengan memprioritaskan tugas dan jadwal eksekusi program sesuai kebutuhan pengguna. Ini nomor 2, karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Yang pertama, kode sumber. Open source tersedia kode sumber, sedangkan closed source tidak tersedia kode sumbernya. Modifikasi. Open source karena tersedia kode sumbernya bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan dan didistribusikan. Sedangkan closed source tidak dapat dimodifikasi. Lisensi open source GPL atau General Public License, sedangkan closed source tergantung perusahaannya. Biayanya open source gratis, sedangkan closed source berbayar. Dukungannya open source dari komunitas dan perusahaan pembuat, sedangkan closed source cuma dari perusahaan pembuat. Piracy. Open source tidak mengenal pembajakan, sedangkan closed source sering dibajak. Nomor 3, gambaran skema dasar sistem komputer. Awalnya peralatan masuk atau input yang masuk menggunakan port-port atau masukan, kemudian dikelola oleh bus data ke pemrosesan dan memori utama. Jadi bus data ini membawa data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Kemudian ada bus kendali yang berfungsi mengontrol pengguna serta mengontrol penggunaan serta akses data bus dan address bus. Port masukan pemrosesan memori utama ini nanti outputnya akan dikeluarkan oleh peralatan output. Jadi misalnya kita mengetik
Kita mengetik menggunakan keyboard perangkat masukan, kemudian masuk ke CPU, diproses, kemudian disimpan di memori utama, yaitu lewat bus data dan bus kendali ini. Kemudian saat mau ngeprint, kita lakukan perintah print sehingga akan keluar output berupa kertas di printer. Nomor 4. Apa itu perangkat input, proses, output, dan memori? Yang pertama, perangkat input, yaitu alat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Proses adalah unit utama pemrosesan data dan instruksi dalam komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data kepada pengguna, contohnya printer, monitor, proyektor, speaker, dan lain-lain. Memori adalah perangkat fisik yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Contohnya RAM, Random Access Memory, ini adalah penyimpanan sementara. ROM, Read Only Memory, penyimpanan permanen. Dan ada memori sekunder atau memori eksternal seperti hard drive, USB, dan lain-lain. Yang terakhir, langkah install Ubuntu 22. Yang pertama, download file ISO Ubuntu-nya di situs resmi ubuntu.com. Yang kemudian buat media instalasi bootable. Biasanya pakai Rufus, diinstal di Windows, kemudian file ISO-nya dibuat bootable installer. Kemudian setelah flash disk-nya tadi dimasukkan ke laptop, lalu laptopnya di restart atau di reboot, kemudian masuk ke pengaturan pengaturan BIOS, dan ubah media bootnya dari hard disk ke flash disk yang bootable tadi. Setelah masuk, akan terlihat tampilan item ini, kemudian pilih try or install Ubuntu. Kemudian pilih keyboard layout, biasanya English US, jadi pilih pengaturan keyboardnya. Kemudian pilih tipe instalasi, yaitu pilih normal saja supaya semua aplikasi terkait tampilan GUI-nya terinstall, jadi lebih enak. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti akan terinstall web browser, software Office, games, dan media player. Kemudian pilih tipe instalasi partisi disknya. Jadi biasanya terdapat dua jenis instalasi partisi, yaitu erase disk and install Ubuntu dan something else. Biasanya dipilih saja yang paling mudah, yaitu erase disk and install Ubuntu. Nanti akan langsung terinstall partisinya. Setelah itu klik install now dan pilih continue. Selanjutnya pilih lokasinya, yaitu di Jakarta GMT 7, lalu buat user dan passwordnya. Ini berfungsi saat kita login nanti. Klik continue, kemudian tunggu instalasi Ubuntu selesai. Setelah instalasi selesai, klik restart now, terus coba login menggunakan user dan password yang telah dibuat tadi. Kemudian selesai instalasi, kita akan masuk ke Ubuntu-nya. Jadi ini tampilannya, gambarnya ada cumi-cumi. Oke, terima kasih.